Assalamualaikum subscriberku. Video ini sangat telat sekali. Sekarang sudah tanggal 15 Januari dan di tanggal 14 Januari saya tidak sempat membuat video. Untuk kawan-kawan yang 100 orang selalu nonton video ini, terima kasih banyak. Saya buat video untuk menjaga konsistensi upload tiap hari selama tahun 2025. Jadi saya harus membayar hutang lagi. Terima kasih untuk 100 orang yang sudah selalu menonton dan komentar-komentarnya ya. Komentarnya masih ya seperti biasa, ada yang minta request alasan keluar dari Comika, nanti saja itu nanti ya, karena kayaknya itu poin yang menarik untuk dibahas nanti. Jangan sekarang dulu. Kemarin tanggal 14 Januari 2025 saya tidak bisa membuat video dikarenakan saya syuting full day. Saya kan lagi di Subang, ada proyekan film dan banyak menyita waktu. Bukan minta waktu ya, mungkin kalau dipaksakan bikin video 15 menit di lokasi syuting itu bisa-bisa aja, cuman kadang akan mengganggu ke aktivitas yang lain, karena setelah kita proses break syuting, break scene gitu, saya kadang memilih untuk istirahat saja karena juga tidak ada obrolan lain, jadi lebih baik untuk bersantai saja dulu ya. Kemarin itu adalah hari yang cukup berat dikarenakan saya syutingnya tuh pas adegan bermain bola. Saya kan lagi produksi film judulnya Ghost Soccer, jadi ya pasti ada ghost, ada soccer ya. Dan kemarin itu salah satu scene yang cukup berat sekali. Kita bermain bola, bukan bermain bola yang direkam kayak liga-liga pro, tapi bermain bola yang lebih diatur. Jadi kayak harus ngoper ke sini, harus bergerak ke sana, terus harus pura-pura jatuh, terus harus di tackle ini dan lain ya. Kayak diatur mafia. Katanya pemain bola profesional kalau diatur mafia juga kelihatan tuh, pura-pura diving, pura-pura berantemnya, sehingga skor bisa diatur gitu. Tapi saya nggak akan membahas soal itu. Oh ya, kemarin Semen Padang menang 3-1 alhamdulillah melawan Borneo. Ya itu start yang cukup bagus untuk awal musim ya, tapi saya juga tidak akan membahas sepak bola di Semen Padang. Nanti lah ya, saya akan bahas cerita mengenai kesukaan saya terhadap Semen Padang FC. Sebenarnya sudah beberapa video, tapi saya tidak pernah bikin video itu di channel YouTube saya sendiri. Itu mungkin nanti saja ya kawan-kawan ya. Saya tadi itu kepikiran mau membahas tentang hal yang saya inginkan itu kalau diucapkan besar kemungkinan itu akan terjadi. Saya enggak tahu lah itu the power of mulut atau the power of PD, the power of keyakinan, tapi ternyata ada ilmunya. Katanya kalau kita pengen sesuatu dan berucap dan memang kayak dari hati pengen gitu, maka semesta akan memberikan itu dengan cara yang unik. Kalau kawan-kawan pernah mengalami itu ya itulah yang saya rasakan. Jadi dulu di tahun 2024 di akhir bulan, saya tuh sempat menghitung berapa kali saya main bola dalam tahun ini. Dan ternyata sangat jarang, bisa dibilang kurang dari 10 kali kayaknya ya. Kurang dari 10 kali saya bermain bola. Itu adalah musim terburuk saya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun saya hanya bermain kurang dari 10. Mungkin ada ya beberapa kali main, tapi kayaknya kurang dari 10. Waktu itu pernah ngitung, kan cuma ngeliat di foto-foto kiriman dari dokumentasi ini kan, lapangan kan. Momennya tuh kayaknya cuma kurang dari 10 match, 10 pertandingan atau 10 ajakan bermain bola lah gitu. Nah, di situ saya mikir di akhir tahun, target saya di tahun 2025 saya lebih rutin bermain bola. Alasannya sederhana, pengen olahraga,
karena saya bukan tipikal orang yang bisa berolahraga sendiri yang kayak lari atau yang kayak orang lagi rame yang nge-gym dan lain-lain. Saya enggak bisa. Istilah orang bilang olahraga lari itu olahraga mengalahkan diri sendiri. Enggak perlu, enggak masuk di otak saya gitu. Mungkin teman-teman yang lain sudah memahami ilmu dari kosakata olahraga lari itu olahraga mengalahkan diri sendiri. Saya enggak. Lebih baik saya bermain bola karena mungkin satu sisi saya cukup berkompetitif dalam permainan olahraga, entah itu sepak bola, badminton, yang saya bisa aja ya, futsal, basket pun walaupun saya tidak mengerti tapi saya senang memainkannya karena ada kompetisinya di antara itu. Kalau mau basket jumping sendiri terus masukin bola ke gawang, kayaknya nggak menikmati juga. Jadi planningnya waktu itu di tahun 2025 pengen banyak main bola, entah itu fun football, futsal atau mini soccer. Apa tadi alasannya? Pertama ya olahraga, yang kedua karena saya pengen setidaknya mengurangi perut buncit karena Ashika anak saya semakin besar dan pastinya butuh banyak kekuatan otot dan lain-lain untuk ngendong, ngejagain dan ajak dia main. Makanya salah satu cara saya untuk tetap berasa apa, punya energi dan sehat bugar lah. Salah satu caranya menurut saya adalah bermain bola. Bahkan olahraga di rumah sendiri kayak peregangan, jogging atau stretching dan lain-lain gitulah. Saya tidak menikmati tapi harus. Cuman kalau saya mencari sesuatu yang karena harus kayak gitu butuh centil kayak tring gitu, tapi saya nggak tahu istilahnya apa ya. Nah, menyambut dari akhir bulan di tahun 2025 kemarin di Desember, saya tuh berplanning pengen main bola minimal dalam sebulan itu main 3 kali. Anggaplah sekali seminggu, tapi satu minggu itu break lah, nggak main gitu. Udah planning tuh main di sini, cari fun football di area-area terdekat, terus coba gabung, coba ikutan member dan lain-lain. Walaupun saya juga ikutan member di Minang Squad, cuman lapangan terlalu jauh dari rumah saya, jadi kayaknya kalau main malam perginya happy, main bolanya happy, pulangnya itu malas sekali. Planning lah tuh di tahun 2025 saya akan rajin berolahraga. Nah, di awal tahun di tanggal 2 atau 3 kalau nggak salah, tanggal 2 itu sudah mulai mengatur tuh tanggal 7 main bola sama tim ini. Terus juga di Depok ada kawan-kawan Depok juga mau ngajak main fun football. Yuk, saya mah semangat gitu, ayo gitu. Akhirnya kita mulai untuk mencoba konsisten bermain bola sekali seminggu. Tapi ternyata ada tawaran, ya ini tawaran main film, dan peran yang saya mainkan cukup banyak sebagai pemain, apa ya istilahnya, mungkin pembantu pemeran utama gitu. Jadi kayak kawannya si pemeran utama lah. Nah itu banyak main bolanya, banyak latihannya. Walaupun ada adegan-adegan scene bersedih-sedih, terhibur, melucui, takut hantu dan lain-lain gitu. Nah kemarin itu di tanggal 14 saya full bermain bola, full mencobai lapangan sintetis yang mana bisa dibilang dari jam callingan pagi jam 10 sampai jam 6 pagi, bukan jam 6 sore ya, jam 10 pagi sampai callingan jam 6 pagi lagi, itu saya selalu berada di lapangan mini soccer, rumput sintetis. Bayangkan. Ya break sholat makan adalah, cuman bisa dibilang saya tidak beranjak dari lapangan itu untuk melakukan proses syuting. Ya kadang kalau misalnya cover kamera nggak ke saya main bola oper-oper, passing,
syuting ke gawang. Dan bukan tanding bola yang beneran ya, kayak eksibisi match atau persahabatan match antara tim kru dan lain-lain atau tim talent main bola sama warga lokal, bukan itu, tapi diatur, disetting. Syutingnya kayak gimana, passingnya harus kemana, terus di tackling, acting tacklingnya kayak gimana, terus adu penalti yang deg-degannya kayak gimana ya, begitulah. Jadi semua proses main bola yang kawan-kawan lihat di TV itu yang saya lakukan. Mungkin mirip-mirip kayak kalau teman-teman pernah nonton Gol, Santiago Munez, atau Shaolin Soccer, atau Ted Lasso. Nah, ada adegan main bolanya. Nah, itu pasti shot kameranya diatur itu, seolah-olah terlihat sedang bermain bola beneran. Sangat menguras tenaga, sangat capek. Tangan saya terkilir, kaki saya cukup nggak enak. Tapi seketika di saat di lokasi saya menyadari satu hal, ya itu, kalau nggak salah di akhir tahun kemarin saya tuh pengen main bola lah gitu. Dan di awal tahun saya mendapatkan film yang berhubungan dengan apa yang saya inginkan di akhir tahun kemarin. agak sulit kalau dibilang ini sebuah kemungkinan, karena sebenarnya peran yang saya mainkan sebenarnya itu adalah peran yang sudah dikasih ke orang lain. Jadi saya itu adalah peran penggantinya. Emang kayak udah kayak gini, saya ini mungkin salah ya, takutnya salah, cuman pikiran saya kayak POV dari Tuhan, kayak Rin tahun 2025 pengen main bola nih, bagus nih gitu, kita kasih film bola gitu. Masih ada hubungannya, masih ada kolerasinya dari keinginan saya waktu itu. Dan itu terjadi nggak cuma sekali, ada beberapa kali yang sering terjadi seperti itu. Banyak orang bilang kalau itu adalah kekuatan pikiran, kekuatan mindset, dimana kalau kita udah menanam pikiran seperti itu, semesta akan mendukungnya. Saya nggak sekali dua kali bicara atau sharing dengan orang-orang yang sering mengalami itu. Banyak cerita tentang seorang bapak yang pengen beliin anaknya iPad tapi uangnya nggak ada, tapi memberanikan diri untuk datang ke toko yang jualan iPad, melihat-lihat barang, apa istilah manifesting ibaratnya, ngelihat iPad terus dicobain, dirasa-rasain gitu. Dia tahu uangnya nggak cukup, tapi waktu dia cek rekeningnya ternyata ada uang masuk di hari itu dari pekerjaan dia yang sebelum-sebelumnya, dan baru dikabari di hari itu juga sama orang yang nge-transfer. Sebuah kebetulan, saya rasa agak aneh dibilang kebetulan, tapi ya hal itu terjadi gitu. Terus saya coba flashback lagi, tahun kemarin itu saya sempat bikin hal-hal yang pengen saya lakukan di 2025. Sayangnya sekarang 2024. Sekarang saya belum bikin itu. Saya biasanya tiap tahun itu bikin 10 hal yang pengen saya kejar di tahun itu. Jadi tahun kemarin itu ada beberapa yang tidak tercapai, tapi ada penggantinya. Kayak saya pengen beli ini deh gitu. Ternyata saya tidak bisa beli itu yang saya tulis. Saya dikasih yang lain, yang mana ini sejenis dengan yang ini nih gitu. Saya bilang aja deh. Jadi saya pengen beli mobil A misalnya dulu. Pengen beli mobil A deh gitu. Ternyata nggak dikasih mobil A, tapi saya tetap bisa beli mobil yang B gitu. Intinya dapet. Anjay. Ini udah di ujung banget nih. Kalau cerita ini nih agak haru, tapi gak apa-apa lah, jadi dokumentasi aja. Jadi di planning tahun 2024 itu, di awalnya, di harapan di tahun 2024, waktu itu kan emak saya lagi sakit. Saya tulis pengen sembuh terus bisa ngajak keluarga main-main gitu.
semuanya pergi. Ya happy lah, keluarga happy, main-main kemana gitu. Intinya yang pertama itu pengen kesembuhan diberikan kepada emak saya. Di awal tahun buat itu, di akhir bulan Januari di tahun kemarin emak saya meninggal. Pas saya cek lagi di akhir tahun 2024, saya cerita, karena itu saya rahasiakan dari istri saya. Istri saya tahu kalau saya bikin list itu, tapi saya rahasiakan. Saya bilang di akhir tahun kamu lihat ini sudah apa pencapaiannya. Pas dilihat cukup haru waktu itu, waktu lihat yang paling pertama itu keinginan saya. Terus istri saya bilang dengan POV yang baru, ya berarti kan ama sehat. Oh sorry, ama nggak sakit lagi gitu. Karena udah langsung menuju ilahi gitu. Saya kayak, iya benar. Menghilangkan rasa sakit itu, ya kayak gitu. Aduh, saya jadi sedih, tapi ya begitulah. Udah 16 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.